dia Boy untuk meredam kolom komentar yang sudah menyerbu caster tadi ya. Langsung kita sajikan lagi dan ini dia match penentuan dari game pembuka hari kedua eksibisi Esports PON 20 Papua. Kalimantan Timur akan menghadapi Jawa Barat, di mana Kalimantan Timur menurunkan penggawanya Abdullah Fakih yang akan menggunakan, tampaknya ada pertukaran ya? Bayern Munchen ya. Tim tampaknya. Kita masih menunggu sebentar siapa yang Kalimantan Timur tampaknya menggunakan Bayern Munchen kali ini menggunakan formasi 5-3-2, mencoba bermain lebih defensif. Memang barisan pertahanan atau back dari Bayern Munchen tidak memiliki speed yang cukup apik. Sedangkan dari Juventus yang menggunakan formasi 4-4-2 diamond. Tentunya Bentancur diandalkan sebagai gelandang pengangkut air untuk mencoba membantu barisan pertahanannya. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan kick off game ketiga babak pertama, babak penentuan antara Kalimantan Timur berhadapan dengan Jawa Barat. Dan betul saja di sini kita lihat Kalimantan Timur menggunakan Bayern Munchen berada di sebelah kiri dengan jersey merah-merah, serta Jawa Barat menggunakan Juventus di sebelah kanan menggunakan jersey putih-putih. Kami berdua di sini, saya Heri dan Bung Manggala, ucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Yap, enjoy the game kali ini. David Alaba berduel dengan Alvaro Morata yang mundur cukup jauh tadi untuk merebut bola. Adrian Rabiot untuk Jawa Barat kali ini. Masih Rizky Fedan yang memang terkenal bermainnya tidak terlalu Oh, kita lihat satu buah umpan selundupan dan dihantam saja tadi. Gol pembuka, gol cepat dari Jawa Barat. Mana selebrasinya tadi Fedan yang tangannya muter? Belum ya, belum nanti. Masih minum-minum santai dulu, masih gas-gas santai dulu. Ini dia tayangan ulangnya, satu buah umpan. Iya, celah yang sangat sempit tadi dan di tiang dekat tadi mengincar Paulo Dybala tampaknya Boy. Ya memang ini sebenarnya Juventus itu bisa dibilang salah satu tim andalan dari Rizky Fedan. Dan kali ini menggunakan Juventus tentunya sudah paham banget bagaimana pola penyerangan dan pola pertahanan. Dan umpan yang sangat cermat pada Paulo Dybala mengincar tiang dekat juga. Buat kedudukan menjadi 1-0 diungguli oleh Jawa Barat. Setelah di game pertama Jawa Barat mengalami kekalahan, di game kedua mendapatkan kemenangan. Tentunya di sini ingin mendapatkan kemenangan lagi untuk Jawa Barat atau bahkan Kalimantan Timur. Ya tampaknya juga dari Bayern Munchen tadi atau dari Fakih ada sedikit mengganti jadi menjadi 4-2-1-3 Boy tadi dengan 4-2-1-3. formasi dengan dua gelandang bertahan. Kali ini ada Sergei Gnabry. Karena posisinya lagi tertinggal, perlu menciptakan gol juga. Kalau masih menumpuk 5 pemain tentunya cukup kesulitan. Cukup kesulitan, betul. Niklas Sule kali ini dibayang-bayangi terus oleh Rizky Fedan yang menggunakan Juventus. Leon Goretzka belum genap 10 menit. Skor sudah 1-0 untuk keunggulan Jawa Barat. Mampukah Kaltim memberikan jawaban? Kali ini Kaltim berikan tekanan. Abdullah Fakih melalui Robert Lewandowski. Satu buah umpan sundupan. Thomas Muller. Waduh. Efek kamera ternyata masih melebar tadi Boy. Wow, kita lihat tayangan ulangnya. Ini saya kira gol. Dan 1-1 dan kaki kiri tadi shooting ke tiang jauh dari Thomas Muller. Wow, satu peluang yang bisa dibilang sangat disayangkan tidak dikonversikan menjadi gol. Peluang manis di situ di depan gawang terbuang sia-sia, sangat disayangkan karena memang tampaknya sebuah pergerakan menjaga gawang yang manual dilakukan oleh Rizky Fedan membuat kemenangan. Wow, Jawa Barat berhasil menggandakan keunggulannya menjadi 2-0 melalui kaki kiri yang sama, Paulo Dybala Boy. Dan ini dia tayangan ulangnya. Wow, satu buah first time La Croqueta tadi atau gerakan ala Iniesta kita lihat. Nah, nanti ini dia ya gerakan ala Iniesta. Slebeo, nah itu dia ada bunyinya Slebeo tadi dan pressing kaki kiri tadi membuat Manuel Neuer mati langkah dan 2-0 Jawa Barat unggul atas Kaltim. Ini adalah sweet spot yang dimiliki oleh Paulo Dybala dengan kaki kirinya tentu sangat mematikan. 2-0 unggul cepat tampaknya Jawa Barat. Untuk Kalimantan Timur perlu segera keluar dari bawah tekanan. Jangan mau didikte pola permainannya oleh Jawa Barat. Lagi-lagi mendapatkan bola Cristiano Ronaldo. Umpan pendek saja pada Alvaro Morata. Masih Morata berputar terlebih dahulu. Sayang sekali umpannya tidak tepat sasaran. Yap, Leroy Sané kali ini. Fakih, umpan ke depan. David Alaba masih. Robert Lewandowski umpan pendek dia kepada Sergei Gnabry. Maksudnya umpan cepat kepada Thomas Muller. Namun hingga 17 menit ini Rizky Fedan tampaknya berhasil membaca
pergerakan atau arah-arah passing dari Abdullah Fakih, walaupun tadi sebenarnya ada satu buah peluang emas ya Koherboy didapatkan oleh Thomas Muller. Thomas Muller. Ya memang seperti yang tadi saya bilang sebelumnya ya, pergerakan manual dari penjaga gawang Juventus ini cukup membuat ragu-ragu Abdullah Fakih dalam melakukan tendangan. Mencoba mengincar tiang dekat tapi sudah dikawal oleh sang penjaga gawang. Mengincar tiang jauh ternyata tidak tepat sasaran. Ada serangan kembali coba dilakukan Kalimantan Timur lagi-lagi. Upayanya harus kandas. Di bawah pengawasan yang sangat ketat oleh para defender dari Jawa Barat. Arthur Melo putar terlebih dahulu, coba mengatur tempo penyerangan. Arden Rabiot kerjasama dengan Cristiano Ronaldo dan lagi-lagi Paulo Dybala. Satu buah upaya menuju hat-trick harus digagalkan oleh pemain bernomor punggung 12 tadi tampaknya bernama Mister Gawang tentunya. Dan iya membentur Mister Gawang. Dan Paulo Dybala di bawah permainan dari seorang Rizky Faidan ya. Tampaknya role-nya ini menjadi striker yang bisa dibilang memiliki sentuhan terakhir ya Koherboy. Satu sentuhan untuk syuting-syuting ke arah gawang. Sementara Morata ini yang memberikan assist. Dan Ronaldo juga bisa. Ronaldo juga agak ditarik lebih ke sayap ya. Ada opsi karena begitu Ronaldo menguasai bola, nah seperti ini kita lihat Ronaldo bisa memberikan ancaman tendangan langsung atau memberikan assist ke rekannya. Yap, masih Morata kali ini. Jalan-jalan santai dia angkat bola kepala Cristiano Ronaldo dan ada satu buah kemelut tadi. Baik sekali tadi tandukan dari CR7 yang berhasil dimentahkan dan sebenarnya tadi bola mentahannya mengarah ke Paulo Dybala Koherboy, tapi ada tampaknya Alphonso Davies atau David Alaba tadi yang berhasil menghalau. Leroy Sané, Leon Goretzka mencoba mengincar gol pertamanya, gol buka keran terlebih dahulu tentunya diperlukan untuk Kalimantan Timur dalam mengejar ketertinggalan sejauh ini, tapi bola dikuasai oleh para pemain dari Jawa Barat. Ada Bentancur, berikan umpan melebar sebelah kiri, Arden Rabiot yang dituju, dorong bola ke depan, Cristiano Ronaldo, sebuah gerak tipu dan balik lagi, umpan satu Ronaldo berhasil menciptakan gol ketiganya untuk Jawa Barat. Terlihat begitu mendominasi jalannya pertandingan, tampaknya Rizky Faidan unggul 3 gol tanpa balas. Ini skema gol yang bener-bener cantik, bener-bener nggak kebayang kalau kita main di rental nih. Gol-gol kayak gini nih nggak ada. Ini gol-golnya pro player nih. Wow, dan ini buat kalian di rumah juga bisa tiru nih. Kayak gini nih bisa golin ternyata. Dan itu ngeco banget tadi Ronaldo fake shot, umpan ke belakang, tahu-taunya dia udah lari lagi, diangkat. One two tapi chip. Wancu tapi chip. Kalau dulu kan di rental, lu curang lu wancu ya. Gak boleh wancu. Dan dari tadi kita asing ngobrol sudah memasuki menit ke-37. Skor sementara ini Jawa Barat unggul 3 gol tanpa balas atas Kalimantan Timur, di mana Jawa Barat diwakili oleh Rizky Faidan, Kaltim diwakili oleh Abdullah Fakih. Mampukah Kaltim setidaknya memperkecil ketertinggalannya di 5 menit terakhir babak yang pertama ini, atau mungkin Rizky Faidan yang berhasil menambah pundi-pundi golnya? Alphonso Davies kali ini untuk Kalimantan Timur. Ya, masih ada waktu tentunya, masih ada harapan juga untuk Abdullah Fakih bisa menciptakan gol, 2 gol atau bisa menyamakan kedudukan, bahkan membalikkan keadaan. Karena waktu masih sangat panjang. Kalau dari Rizky Faidan bisa ciptakan 3 gol di babak pertama, tentunya Abdullah Fakih juga memiliki motivasi yang sama, bisa menciptakan 3 gol tanpa bisa membalas juga. Ya karena sama-sama makan nasi juga. Kita lihat Leroy Sané kali ini. Oh, satu buah kemelut di depan gawang dan tampaknya sudah terjebak offside tadi, cukup jelas. Ada sedikit deflection atau pantulan tadi. Tendangan bebas bagi penjaga gawang dari Jawa Barat, buang jauh, Ronaldo yang dituju. Tapi tampaknya ada David Alaba, Leroy Sané, menit-menit akhir injury time-nya 1 menit diberikan oleh sang pengadil, dan itu dia peluit panjang. Tada berakhirnya babak pertama diungguli 3-0 dari Jawa Barat. Walaupun secara statistik ball position dikuasai oleh Bayern Munchen 59%, tapi tampaknya aliran serangan lebih direct ke dalam barisan pertahanan dari Bayern Munchen sendiri. Iya, Fakih ataupun Kalimantan Timur secara penguasaan bola betul seperti Koherboy bilang sangat-sangat menguasai 59%, tapi dari segi serangan Faidan lebih direct, lebih cepat, lebih berbahaya tentunya di depan gawang, karena Fakih dengan possessionnya yang 59% belum berhasil mendapatkan satu tembakan ke arah gawang sedikit pun. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, dari 3 gol yang tercipta baik dari Jawa Barat,
2 gol ini dari umpan lambung. Umpan lambung. Melewati barisan pertahanan dari Bayern Munchen. Ini menjadi andalan. Karena memang seperti yang kita tahu Bayern Munchen, pemain bertahannya ini tidak memiliki speed yang sangat apik. Tapi posturnya tinggi menjulang. Tentunya cukup sulit untuk melewati para pemain-pemain ini. Tapi tampaknya di situ kalau kita lihat umpan-umpan yang diberikan dalam kotak penalti sangat apik ya. Sudah bisa membaca pergerakan atau ruang yang ditinggalkan oleh back-back dari Bayern Munchen itu. Ya, dan kita lihat juga di kolom komentar, kolom komentar deh. Di team sheet atau game plan, tadi Fakih sempat merubah defensive line atau garis pertahanan dari pemainnya. Atau apakah mungkin tadi karena kecolongan-kecolongan umpan-umpan selundupan akan menurunkan sedikit lebih dalam kah? Cukup berbahaya ya kalau menurunkan lebih dalam karena di awal babak pertama juga menumpuk 5 pemain yang tampaknya di situ umpan-umpan bola mendatar tentunya bakal nyangkut tuh umpannya. Makanya diandalkan umpan lambung. Dan sementara ini kick off jalannya babak kedua sudah berlangsung. Di mana buat Anda yang baru bergabung, Rizky Faidan mewakili Jawa Barat menggunakan Juventus saat ini sedang menyerang. Ada Paulo Dybala, angkat bola kepada Cristiano Ronaldo, tadi kalah duel udara. Masih aman kali ini gawang Kalimantan Timur. Oh, ada sedikit lengah tadi Adrien Rabiot. Satu buah keeping bola yang cukup baik. Alvaro Morata menunggu ruang dan langsung saja lakukan finishing yang sangat-sangat dingin melalui kaki kiri. Dan ini dia ekspresi dari Faidan, tidak kalah dinginnya dengan finishing Alvaro Morata. Belum ada selebrasi yang tadi ala Dele Alli yang lambang O terbalik itu ya. Dan ini dia tayangan ulangnya, keeping bola, sabar menunggu musuh melakukan kesalahan. Kita lihat, wow, 4-0 sejauh ini Jawa Barat mengungguli Kalimantan Timur. Koherboy, pendapat Anda? Iya, seperti yang kita tahu Rizky Faidan memang memiliki keunggulan dalam keeping ball dan terlihat di sini keeping ball yang dimiliki atau dilakukan oleh Adrien Rabiot dan Alvaro Morata sangat apik. Melihat ada ruang tentunya tidak ingin menyanyiakan gol keempat untuk dilakukan dan benar saja gol keempat tercipta di awal-awal babak kedua, tapi tampaknya belum berhenti di situ, ingin menambah pundi-pundi golnya kembali dari Jawa Barat. Mathis de Ligt mencoba melakukan overlap dari sebelah kanan, bayang-bayang oleh Alphonso Davies. Ada Mathis de Ligt kembali, 2 pemain, umpan yang sangat apik kepada Arthur Melo. Putar-putar terlebih dahulu, mencoba mencari celah, mencari ruang pergerakan dari rekan-rekannya, dan Cristiano Ronaldo belum berhenti di situ. Peluang keduanya, Cristiano Ronaldo masih berhasil diamankan. Alvaro Morata kali ini mencoba melewati Benjamin Pavard maksudnya. Yap, dan wow, yang sejauh ini Jawa Barat masih tampil sangat-sangat dominan, terus-menerus menggempur, dan kita lihat masih diberikan gempuran terus-menerus. Tampaknya Rizky Faidan ataupun Jawa Barat tidak puas tadi dengan keunggulan 3 gol di babak yang pertama. Namun kali ini Fakih coba lakukan counter attack secara cepat. Ada Thomas Muller kepada Robert Lewandowski dan berhasil lagi dan lagi. Serangan demi serangan Abdullah Fakih ini ibarat sendok plastik di nasi kotak yang coba membelah rendang. Patah terus ya. Leroy Sané, masih ada waktu, masih ada harapan, masih ada asa tentunya untuk Kalimantan Timur bisa mengecilkan kedudukan. Tapi serangan lagi dan lagi dilakukan oleh Jawa Barat. Gerak cepat tampaknya dilakukan kali ini. Ada Leon Goretzka, umpan pendek yang kurang cermat. Terpotong selalu aliran umpan yang dilakukan oleh para pemain dari Kalimantan Timur. Yap, satu buah syuting tadi yang hanya tipis saja melebar di sebelah kiri gawang Kalimantan Timur. Yap, ada tayangan ulangnya, dan sejauh ini ada play on tadi tampaknya, dan diganjar kartu kuning satu buah aksi yang cukup berbahaya dari David Alaba tampaknya. Atau Alphonso Davies tadi ya, Koherboy? Alphonso Davies ya tadi kalau nggak salah. Alphonso Davies betul yang terkena kartu kuning. Sedikit menaikkan posisi dari para pemainnya Kalimantan Timur. Tentunya karena posisinya tertinggal 4 gol. Ini balik lagi, perlu ada sebuah gol pertama yang dilakukan atau didapatkan oleh Kalimantan Timur agar keran golnya bisa mengalir. Iya betul sekali. Butuh turning point ya. Butuh momentum, satu momen aja sih. Ini butuh satu momen tentunya, karena di game PES kayak gini waktunya itu bisa dibilang kan sekarang menit ke 66 hanya tersisa 25 menit kurang lebih. Ini semua masih bisa terjadi ya, semua masih bisa comeback. Betul. Hanya butuh satu momen yang bisa dibilang ya putaran balik itu, turning point itu.
Dan kali ini Kingsley Coman menguasai bola, dibantu oleh Thomas Muller. Berputar terlebih dahulu melewati satu pemain baik sekali. Muller umpan tarik Lewandowski. Upaya pertama di babak kedua kali ini masih berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang Szczesny. Hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Bayern Munchen atau Kalimantan Timur. Sangat sulit tampaknya. Dan menghasilkan tendangan sudut atau tendangan penjuru. Sergei Gnabry tampaknya akan mengambil untuk Kalimantan Timur. Mampukah pecahkan telur di menit ke-69. Angkat bola dan tentu saja tadi satu buah skema. Dan ini dia momen yang tentunya bisa saja menjadi mental boost atau dorongan mental. Dan tampak Abdullah Fakih agak sedikit lega dan langsung menenggak. Wah, bukan satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali langsung menenggak minumnya. Aus banget, 5 kali ternyata Koerboy. Apakah mungkin akan mencetak 5 gol? Dan satu buah skema dan Niklas Sule memanfaatkan postur tingginya sebagai central back atau back tengah. Langsung ditanduk saja, meninggalkan Wojciech Szczesny tadi mati langkah. Ya, berawal dari set piece tendangan penjuru, akhirnya kita lihat Kalimantan Timur berhasil pecah telur juga. Tentunya diharapkan bisa menambah pundi-pundi golnya. Thomas Muller kembali melakukan ancaman. Umpan yang sangat apik Choupo-Moting dan Kingsley Coman. Upaya kali ini masih berhasil diamankan oleh Szczesny, tapi jangan salah, gol pertama juga tercipta karena dari sepak pojok. Dan tentunya kali ini ingin mendapatkan gol keduanya. Umpan kepada Niklas Sule kembalikah? Ya, seperti saya bilang tadi, setelah satu gol pemecah kebuntuan ini, permainan dari Fakih juga agak terlihat sedikit lepas, ya kan? Dan kita lihat mampukah skema yang sama diulangi oleh Fakih, dan namun duel udara dimenangkan oleh Faidan. Ada David Alaba, Thomas Muller kembali coba mencari pergerakan rekan-rekannya. Ini dia Gnabry, kurang cermat, maksudnya memberikan umpan kepada Robert Lewandowski. Buang jauh, masih ada waktu, 17 menit waktu tersisa. 3 anak tangga yang harus didaki oleh Abdullah Fakih untuk menyamakan kedudukannya berhadapan dengan Jawa Barat. Thomas Muller cepat saja. Apa yang akan dilakukan kali ini, berputar-putar terlebih dahulu. Dibantu oleh Joshua Kimmich, langsung dorong bola ke depan. Kurang cermat, lagi-lagi nyangkut. Justru menghasilkan serangan balik yang sangat cepat oleh Paulo Dybala. Kali ini Dybala dari Jawa Barat. Dybala apa yang dilakukan, berputar terlebih dahulu. Dibayang-bayangi 1-2 pemain lewat. Umpan tarik dan Cristiano. Setelah melakukan aksi individu yang sangat-sangat brilian tadi, Paulo Dybala mengakhiri dengan assist yang memanjakan Cristiano Ronaldo. Langsung saja ditanduk, langsung saja disambar dan membuat skor menjadi 5-1 untuk keunggulan Jawa Barat atas Kalimantan Timur, Koherboy. Wow, ini dia tayangan ulangnya. Luar biasa sekali. Tadinya saya pikir Paulo Dybala menguasai bola, ada ruang, ada celah, tapi mendelay para permainannya. Gocek terlebih dahulu, ternyata menunggu pergerakan dari Cristiano Ronaldo. Nunggu dia, tadi kan Cristiano Ronaldo juga sundulannya itu tidak dikawal sama sekali ya. Jadi Faidan menunggu Cristiano Ronaldo membuka ruang, dan kali ini Abdullah Fakih coba bangkit. Berhasil dilanggar tadi oleh Rizky Faidan. 4 anak tangga perlu didaki oleh Abdullah Fakih. Dapatkan kesempatannya kali ini set piece dari David Alaba. Apa yang akan dilakukan? Umpan pendek saja, umpan jauh maksudnya ke depan. Robert Lewandowski yang dituju. Masih berhasil diamankan. Tapi ada Kingsley Coman kembali membantu barisan penyerangannya. Kingsley Coman, umpan pendek saja. Thomas Muller yang dituju. Berputar terlebih dahulu. Banyak sekali menumpuk pemain tampaknya dari Jawa Barat. Ada 6-7 pemain bertahan. Tidak mau mengambil resiko walaupun sudah unggul cukup jauh 5-1. Tentunya tidak ingin lengah, tidak ingin memberikan ruang kembali bagi Kalimantan Timur untuk menciptakan golnya. Yap, duel udara kali ini Aaron Ramsey coba lakukan clearance. Ada Paulo Dybala, berhasil dicuri kali ini. Ada Sergei Gnabry ataupun Abdullah Fakih untuk Kalimantan Timur. Coba pindahkan aliran bola ke sebelah kiri, berhasil diintersep. Masih ada kemelut di dalam kotak penalti dari Juventus, dibuang saja. Memasuki 5 menit terakhir, Koherboy, tampaknya tanpa mendahului sang wasit, Jawa Barat sudah kill the game ya. Bisa dibilang Koherboy. Iya. Karena gapnya ini bisa dibilang 4 menit
4 menit tersisa, Yep. sebuah mission impossible coba dilakukan oleh Abdullah Faki di menit-menit akhir. Di menit-menit yang ada kali ini, Joshua Kimmich mendapatkan bola kali ini, ada Hernandez. Dorong bola cepat saja, lagi-lagi harus dipotong. Ini dia ada peluang kembali dilakukan oleh Paulo Dybala. Iya, dan Habis sudah tampaknya. ini dia, ternyata masih ada 1 gol lagi dan ini tentunya kill the game untuk Jawa Barat di game yang ketiga ini. 1 buah Paulo Dybala, apakah pantas diberikan gelar man of the match KRB di match kali ini? Ya, memang Assist, gol. posisinya juga sangat apik dari Paulo Dybala. Bisa dipastikan menjadi man of the match di pertandingan game ketiga ya. Yap, wow, dan tapi selebrasi atau reaksi dari Rizky Faidan dari di facecam tidak ada sarang heo atau tadi yang Nanti disuruh selebrasi nih. bundaran terbalik. Oh, kita tungguin selebrasinya ya nanti ya. Dan masih melakukan serangan terakhir tampaknya Federico Chiesa kepada Cristiano Ronaldo. 1 buah gerakan tipuan dan berhasil diintersep, dibuang jauh ke depan. 4 menit injury time diberikan oleh sang pengadil. Serangan terakhir tampaknya coba dilakukan oleh Kalimantan Timur. Choupo-Moting maksudnya yang dituju. Terjadi pelanggaran sebelumnya. Masih mendapatkan upayanya untuk menciptakan gol kedua tampaknya Kalimantan Timur. Ada Hernandez melebar sebelah kiri dibantu oleh Gnabry. 1-2 yang lagi-lagi berhasil dipotong oleh para pemain Jawa Barat. Belum berhenti di situ. Choupo-Moting terlalu lama, terlalu asik tampaknya. Ini dia peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua. Luar biasa sekali permainan yang ditunjukkan oleh Rizky Faidan, berhasil menang 6-1. Yap, dan itu dia tadi 1 buah selebrasi dari Faidan pun sangat-sangat santun sekali. Dan sekali lagi juga selamat untuk Jawa Barat tentunya, untuk Rizky Faidan dan juga Ferry Gumilang. Ada statistik ini kita dulu. lihat. 56% sebenarnya penguasaan bola